Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam jumpa semuanya. Perkenalkan, nama saya Rudi Purwanto, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi Manajemen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Memberdayakan dan Memperkuat UMKM di Indonesia di tengah tekanan bisnis global, pada mata kuliah Hukum Bisnis oleh dosen Dr. Yusuf Setiadi, SH, SSTMK, MMM Hum. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, ini merupakan pokok-pokok pembahasan yang akan saya presentasikan pada malam hari ini. Ada yang pertama latar belakang dan identifikasi masalah, kemudian yang kedua ada pendekatan penelitian, kemudian kajian teori, hasil penelitian dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan rekomendasi, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Mohon maaf belum. Oke, yang pertama latar belakang dan identifikasi masalah. Latar belakang ya seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan globalisasi dan liberalisasi perdagangan internasional telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kegiatan bisnis di negara, salah satunya termasuk di Indonesia. Arus barang, jasa, dan modal lintas negara yang semakin bebas, ini mendorong tentunya meningkatnya persaingan usaha di pasar domestik. Kondisi ini tentunya memberikan peluang sekaligus tantangan ya bagi pelaku usaha, khususnya UMKM yang memiliki keterbatasan dari sisi modal, teknologi, serta akses pasar seperti itu ya. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga dan pertumbuhan ekonomi. Namun, masuknya produk impor dengan harga yang lebih murah serta kualitas yang kompetitif ini seringkali menempatkan UMKM pada posisi yang kurang menguntungkan seperti itu ya. Selain itu, dominasi perusahaan besar dan pelaku usaha multinasional juga berpotensi menimbulkan praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat apabila tidak diimbing dengan regulasi dan pengawasan yang memadai tentunya seperti itu. Dalam perspektif hukum bisnis, negara memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan iklim usaha yang adil dan berkeadilan melalui penyusunan serta menegakkan peraturan perundang-undangan. Keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadikan instrumen hukum yang untuk melindungi dan memberdayakan UMKM. Namun pada praktiknya implementasi regulasi tersebut masih menghadapi ya tantangan di berbagai kondisi seperti itu. Namun dalam praktiknya ini tentu menjadikan tantangan bagi kita semua agar semua itu bisa diperbaiki seperti itu ya. Jadi berdasarkan kondisi tersebut, ini diperlukan kajian yang komprehensif mengenai upaya pemberdayaan dan penguatan UMKM dari pengaruh bisnis global dengan mengaitkan fenomena aktual yang terjadi di masyarakat. Dengan teori-teori dan prinsip hukum, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta rekomendasi yang konstruktif gitu ya bagi pengembangan UMKM agar mampu bertahan dan bersaing secara berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global. Mungkin seperti itu latar belakang dari makalah ini. Kemudian kita coba mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Yang pertama, bagaimana pengaruh bisnis global terhadap keberlangsungan dan daya saing UMKM di Indonesia. Kemudian yang kedua, apa saja sih permasalahan hukum dan ekonomi yang dihadapi oleh UMKM dalam menghadapi persaingan dengan pelaku usaha besar dan produk impor gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih peran hukum bisnis dalam memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi UMKM. Dan yang keempat atau yang terakhir, bagaimana penerapan teori kerakyatan dalam memperkuat posisi UMKM di tengah tekanan bisnis global. Dan ini merupakan tabel kondisi UMKM sesudah dan sebelum dan sesudah meningkatnya pengaruh bisnis global. Kita lihat ya, seperti ini grafiknya, omset penjualan bulanannya sebelumnya seperti ini, hampir 50 juta, kemudian setelah ini menurun. Kemudian jumlah konsumennya juga menurun, ini hampir semuanya menurun ya. Ini merupakan tampil kondisi real yang ada seperti itu.
Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Pendekatan penelitian. Oke, dalam penyusunan karya ilmiah ini digunakan juga pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus atau case study approach gitu ya. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam fenomena perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM yang mengalami ketidakadilan dalam hubungan bisnis seperti itu. Metode yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang memfokuskan pada satu kasus tertentu secara mendalam dan komprehensif. Dalam hal ini, kasus dugaan penyalahgunaan posisi dominan oleh distributor besar terhadap UMKM pengrajin plastik di Kerawang dan Purwakarta. Pendekatan studi kasus yang dipilih karena permasalahan bersifat spesifik dan kontekstual, kemudian membutuhkan analisis hukum secara mendalam, dan juga mengkaji hubungan sebab akibat dalam satu peristiwa yang konkret. Oke, kemudian yang kedua sifat penelitiannya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan fakta hukum yang terjadi, kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian normatif empiris karena menggunakan bahan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, KUHP Perdata dan lain sebagainya sebagai dasar analitik normatif. Mengkaji kejadian nyata dalam praktek hubungan bisnis aspek empirisnya. Kemudian sumber datanya ada dua sumber data. Yang pertama data primer. Ini contoh kasus seperti kronologi kejadian dan lain sebagainya. Kemudian data sekunder ini terkait undang-undang yang ada gitu ya. Kemudian yang keempat ini teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi kasus kepustakaan, mengkaji peraturan perundang-undangan, buku hukum bisnis, dan referensi ilmiah. Kemudian analisis dokumen, yaitu menganalisis kontrak, surat, invoice, bukti komunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ini teknik analisis data. Kita analisis kualitatif yuridis, yaitu mengidentifikasi hukum, mengkategorikan permasalahan berdasarkan unsur hukum, menguji kesesuaian fakta dan norma hukum, menarik kesimpulan mengenai bentuk pelanggaran dan perlindungan hukum yang dapat ditempuh seperti itu ya. Dan yang terakhir tujuan penggunaan data tujuan penggunaan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk yang pertama menjelaskan bentuk ketimpangan posisi tawar antara UMKM dan pelaku usaha besar. Kemudian yang kedua menganalisis apakah terjadi pelanggaran hukum. Kemudian yang ketiga menentukan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pelaku UMKM. Dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi penguatan sistem perlindungan hukum UMKM. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya itu kajian teori. Ini temanya ada pelindungan hukum bagi pelaku UMKM. Oke, yang pertama teori posisi dominan. Dalam hukum persaingan usaha, posisi dominan terjadi ketika satu pelaku usaha ini memiliki kekuatan pasar yang memungkinkan gitu ya. Yang pertama menentukan harga secara sepihak, mengendalikan pasokan, dan juga menghambat pesaing untuk pasar gitu. Menurut teori ekonomi industri, perusahaan dominan dapat melakukan eksploitatif abuse, yaitu mengeksploitasi mitra bisnis ya. Kemudian yang kedua exclusionary abuse, menyingkirkan pesaing. Jadi pesaingnya ini disingkirkan secara paksa gitu ya. Kemudian relevansi dengan kasus, jadi distributor besar ini yang memaksakan meminimum order dan menaikkan harga sepihak termasuk dalam kategori exploitative abuse of dominant position, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, teori ketimpangan posisi tawar atau bargaining power theory. Teori ini menyatakan bahwa dalam hubungan bisnis, pihak yang memiliki modal besar, kemudian akses pasar luas, kemudian informasi lebih lengkap akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan pihak yang memiliki sumber daya yang terbatas. Ini sebenarnya sangat relevan ya. Menurut teori ini, kontrak yang dibuat dalam kondisi ketimpangan ekstrim dapat menghasilkan kontrak baku merugikan. Jelas. Kemudian yang kedua, ketergantungan ekonomi. Dan yang terakhir dominasi pasar. Relevansi dengan kasus,
UMKM bergantung pada satu distributor sehingga tidak memiliki alternatif pemasok. Hal ini menciptakan ketergantungan ekonomi dan memperlemah posisi tawar UMKM ya, karena tidak ada pilihan lain distributor lain, sehingga distributor yang ada bisa secara sepihak gitu ya menaikkan harga dan lain sebagainya. Yang ketiga ada teori keadilan, teori of justice dari John Rawls. Ini menyatakan bahwa keadilan sosial harus melindungi pihak yang paling lemah dalam struktur ekonomi. Prinsip utamanya, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Yang kedua, ketimpangan ekonomi ini hanya dibenarkan jika menguntungkan pihak yang paling kurang beruntung gitu ya. Relevansinya adalah jika distributor menggunakan kekuatan untuk memperbesar keuntungan tanpa mempertimbangkan keberlangsungan UMKM, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan distributif. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk nomor 4, teori pelindungan UMKM dalam perspektif hukum ekonomi. Oke. Hukum ekonomi modern menekankan peran negara dalam menciptakan fair competition, kompetisi yang fair gitu ya. Kemudian level playing field, kemudian perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Jadi negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pelindung UMKM. Relevansinya adalah intervensi pemerintah melalui KPPU dan Dinas UMKM diperlukan untuk menyeimbangkan kekuatan pasar. Seperti itu. Sintesis teoritisnya, berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ketimpangan posisi tawar menawar menyebabkan kebebasan berkontrak menjadi tidak ideal. Kemudian penyalahgunaan posisi dominan melanggar prinsip persaingan usaha sehat. Negara wajib memberikan perlindungan hukum, preventif dan represif kepada UMKM. Jadi prinsip keadilan mengharuskan perlindungan terhadap pihak yang kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, teori perlindungan hukum, kebebasan berkontrak, posisi dominan, bargaining power, dan keadilan sosial konseptual dapat menganalisis kasus perlindungan hukum bagi UMKM. Oke, demikian ya kajian teorinya. Hasil penelitian dan pembahasan. Oke, yang pertama hasil penelitian berdasarkan pendekatan studi kasus dan analisis terhadap dokumen kontrak. Ini yang pertama dihasilkan penelitian sebagai berikut. Yang pertama terjadi ketimpangan posisi tawar. Oke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan posisi tawar antara distributor besar dan UMKM. Indikator ketimpangannya, distributor menguasai pasokan bahan baku utama, UMKM tidak memiliki alternatif pasokan lain, kontrak disusun sepihak. Ini yang sangat mengerikan ya. Hal ini menyebabkan UMKM tidak memiliki ruang negosiasi yang memadai seperti itu. Yang kedua, ditemukan klausul kontrak yang memberatkan. Salah satunya adalah minimum order 150 juta per bulan tanpa mempertimbangkan kapasitas produksi UMKM. Ini tentu sangat memberatkan gitu ya. Kemudian penalti keterlambatan yang tidak proporsional, ini juga sangat poin yang memberatkan. Hak pemutusan kontrak sepihak oleh distributor. Ya, klausul tersebut memenuhi karakteristik kontrak baku yang tidak seimbang tentunya ya. Kemudian yang ketiga, indikasi penyalahgunaan posisi dominan dari sisi hukum persaingan usaha, distributor diduga menetapkan syarat perdagangan yang tidak wajar. Kemudian yang kedua, memanfaatkan ketergantungan ekonomi UMKM. Yang ketiga, menciptakan hambatan bagi distributor kecil yang lain gitu ya. Jadi tindakan ini mengarah pada unsur abuse of dominant position sebagaimana yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Seperti itu. Kemudian nomor 4, dampak nyata terhadap UMKM. Akibat kebijakan tersebut, UMKM mengalami penurunan kapasitas produksi, kemudian yang kedua kehilangan pelanggan, kerugian finansial, dan yang paling mengerikan adalah yang keempat, ancaman kebangkrutan. Seperti itu. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan hukum dalam praktek hubungan bisnis. Kemudian Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan hasil penelitian dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. 1. Analisis berdasarkan teori perlindungan hukum. Dalam kasus ini perlindungan preventif belum berjalan, kemudian perlindungan represif baru dilakukan setelah UMKM melapor gitu ya. Jadi kurang inisiatif, hanya reaktif bukan preventif. Kemudian yang kedua, analisis asas kebebasan berkontrak. Ini juga sangat dibatasi. Kemudian kontrak dalam kasus ini tidak memenuhi asas keseimbangan seperti
UMKM tidak memiliki daya tawar, kemudian tidak ada negosiasi yang substansional. Dengan demikian, kebebasan berkontrak terjadi bersifat formal bukan substantif. Kemudian yang ketiga, analisis penyalahgunaan dominan ya. Ini distributor menguasai sebagian besar distribusi bahan baku di wilayah tersebut. UMKM tidak memiliki alternatif pemasok lain gitu ya. Dengan demikian terdapat indikasi kuat pelanggaran hukum persaingan usaha. Kemudian perspektif keadilan sosial. Dalam kasus ini distributor memperoleh keuntungan lebih besar tetapi UMKM menanggung resiko lebih besar. Tentu ini sangat jomplang ya. Distribusi ini manfaat dan risiko tidak seimbang sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan distributif. Oke, yang terakhir evaluasi pelindungan hukum. Secara implementasi pengawasan kontrak belum optimal, UMKM kurang pemahaman aspek hukum perjanjian, dan yang terakhir adalah akses pendampingan hukum yang masih terbatas. Artinya apa? Artinya permasalahan utama bukan hanya pada regulasi tetapi efektivitas terhadap aktual pelaksanaannya. Kira-kira seperti itu pembahasan dalam kasus ini ya. Kemudian implikasi penelitian. Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan posisi tawar menjadi akar masalah dalam hubungan bisnis UMKM dan perusahaan besar. Yang kedua, penyalahgunaan posisi dominan dapat merugikan keberlangsungan UMKM. Yang ketiga, perlindungan hukum perlu diperkuat melalui pengawasan preventif, bukan hanya penindakan setelah terjadi pelanggaran atau reaktif gitu ya, tadi kita menyebutnya. Yang terakhir adalah edukasi hukum kontrak bagi UMKM menjadi kebutuhan yang mendesak. Oke, kita lanjut ke poin 5 terkait kesimpulan dan rekomendasi. Oke. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil, dalam kasus penyalahgunaan posisi dominan distributor besar dapat disimpulkan bahwa terjadi ketimpangan posisi tawar antara distributor besar dan UMKM yang menyebabkan UMKM berada dalam posisi lemah dalam proses negosiasi kontrak. Kebebasan berkontrak yang terjadi hanya bersifat formal bukan substantif. Yang kedua, ditemukan klausul kontrak yang memberatkan seperti minimum order, kemudian hak pemutusan sepihak. Tentunya klausul tersebut bertentangan dengan asas yang keseimbangan itikat baik dan kepatutan ya. Kemudian yang ketiga, terdapat indikasi penyalahgunaan posisi dominan. Sebagaimana dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli usaha. Distributor memanfaatkan kekuatan pasarnya untuk menetapkan syarat perdagangan yang tidak wajar seperti itu ya. Kemudian nomor 4, perlindungan hukum terhadap UMKM secara normatif sudah tersedia. Namun dalam prakteknya perlindungan tersebut belum berjalan optimal karena lemahnya pengawasan dan minimnya pemahaman hukum UMKM. Yang kelima atau yang terakhir, kasus ini menunjukkan bahwa UMKM masih rentan terhadap praktek bisnis tidak adil, terutama dalam regulasi kemitraan dengan pelaku usaha besar yang memiliki kekuatan modal dan pasar. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum bagi UMKM tidak hanya memerlukan regulasi yang memadai, tetapi juga implementasi yang efektif gitu ya, dan akses bantuan hukum yang mudah dijangkau. Rekomendasinya, yang pertama, bagi pemerintah dan regulator, ini memperkuat pengawasan terhadap praktek bisnis distributor besar melalui KPPU dan dinas terkait. Yang kedua, mendorong evaluasi kontrak kemitraan agar tidak mengandung klausul baku yang merugikan UMKM tentunya. Dan yang terakhir adalah menyediakan layanan konsultasi hukum gratis atau klinik hukum bagi UMKM di tingkat daerah. Bagi KPPU, meningkatkan sosialisasi mengenai larangan penyalahgunaan posisi dominan, memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek yang tidak sehat. Yang terakhir, mengembangkan sistem pelaporan yang lebih mudah dan mudah diakses oleh UMKM. Bagi UMKM, meningkatkan literasi hukum kontrak dan hukum persaingan usaha. Kemudian yang kedua, tidak langsung menandatangani kontrak tanpa memahami isi dan konsekuensinya. Dan yang terakhir adalah mengupayakan kerjasama yang lebih dari satu pemasok untuk mengurangi ketergantungan gitu ya. Jadi menghindari monopoli seperti itu. Bagi pelaku dan usaha besar, menghindari menerapkan prinsip etika bisnis dan kemitraan yang adil. Kemudian yang kedua, menghindari pencantuman klausul baku yang merugikan bagi UMKM. Dan yang terakhir adalah membangun hukuman bisnis jangka panjang berbasis kepercayaan dan keberlanjutan. Rekomendasi akademik, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan empiris lapangan untuk mengetahui seberapa luas praktek serupa terjadi pada sektor UMKM lainnya di Indonesia.
Oke, sebagai penutup, perlindungan hukum terhadap UMKM merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Negara wajib hadir ya untuk menciptakan hubungan bisnis yang sehat, seimbang sesuai prinsip keadilan sosial. Dengan penguatan regulasi, pengawasan, dan edukasi hukum, diharapkan UMKM di Indonesia ini dapat tumbuh secara mandiri, kompetitif, dan terlindungi secara hukum. Dan ini merupakan daftar pusaka yang saya pakai dalam presentasi makalah kali ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.